Terbuka buku. Ada apa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sedang kita acara persidangan yang lalu, hari ini replik ya, replik dari penuntut umum sudah siap? Sudah siap ya. Silakan dibacakan. Boleh diserahkan dulu. Ada crime file sebagainya. Ya. Terdakwa dikasih. Hah? Dibacakan. Pada bacakan. Ini juga cuma satu kan? Silakan dibacakan. Ya, mohon izin majelis membacakan tanggapan penuntut umum pada pokok-pokoknya karena setelah kami berbicara dengan penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, terdakwa dan terdakwa, para hadirin dan pengunjung yang sidang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita melakukan diskusi pelajaran Maha karena sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga dapat melanjutkan proses persidangan dalam perkara tindak pidana penistaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan terdakwa Abdul Farah Panji Gumilang. Sebelum kami menuntut umum menanggapi nota pembelaan dari proses hukum terdakwa, kami mengucapkan terima kasih atas pembelaan yang telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas tuntutan penuntut umum pembelaan yang telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas tuntutan tersebut, dan juga kepada majelis hakim yang telah memberikan waktu untuk kepada penuntut umum untuk menanggapi nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Adapun tanggapan penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa akan kami jelaskan di bawah ini dengan semoga tanggapan dan penuntut umum pledoi tersebut dapat membuka pikiran kita akan tindakan pidana penistaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang telah menjadi kontroversi secara luas di masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat atau mazhab di dalam Islam diperbolehkan selama bisa dipertanggungjawabkan menurut artikel CNN Indonesia, dan mungkin pendapat Panji Gumilang sudah mengganggu peserta sangatnya dalam web di JPU. Ada dua web. Kemudian pembahasan dalam nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kami telah mempelajari nota pembelaan atau pledoi secara cermat dan seksama, maka kami penuntut umum dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai isi dalil-dalil dari terdakwa. Perlu kami tanggapi cukup hanya hal-hal atau poin-poin tertentu yang penting saja yang akan kami tanggapi dalam replik ini. Kami tidak akan menanggapi semua secara panjang dan lebar tentang hal yang didalilkan dalam pembelaan dan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, karena pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa adalah mengenai pembahasan unsur demi unsur sebagaimana dalam pasal yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Selain itu, penasihat hukum kembali membahas mengenai tidak sahnya dakwaan penuntut umum, sedangkan majelis hakim pada persidangan sebelumnya memandang dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Kemudian, penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan terkait penuntut umum tidak menghadirkan seluruh saksi ahli yang ada dalam berkas perkara serta beberapa uraian lain yang ada di dalam nota pendapat. Kami tegaskan di sini dalam pemeriksaan saksi-saksi, sebagaimana keterangan saksi yang tertuang di dalam tuntutan adalah ramuan daripada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang mana tidak berbeda dengan BAP, sehingga pada pokoknya disesuaikan dengan BAP pemeriksaan saksi asal tidak menyimpang atau tidak terbelakang belakang, sebagaimana dituangkan dalam BAP keterangan saksi dengan diterangkan di depan persidangan. Selanjutnya, meskipun terdakwa tetap tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul
pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali. YHYH mengatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dan terdakwa sama sekali tidak menyiapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Bahwa pendapat ahli hukum juga setuju dengan BAP saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf A KUHP dan R. Susilo dalam berbagai buku yang ia tulis mengatakan bahwa BAP saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Susilo mengatakan pendapatnya sebagai berikut. Sesungguhnya berita acara itu dapat disampaikan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti yang lebih besar. Dan pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan tersebut, oleh karena berita acara itu dibuat oleh Hukum Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang pada persidangan hari Rabu 6 Maret 2024. Demikian yang disampaikan duplik lisan dari penasihat hukum Panji Gumilang. Hormat kami yang kami sampaikan pada hari ini Kamis 7 Maret 2024. Hormat kami tim penasihat hukum Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang. Demikian Bu. Sudah ditanggapi. Cukup berarti hari ini untuk persidangan hari ini sudah replik tidak ada lagi dan duplik lagi. Berarti sidang berikutnya adalah putusan. Yang disampaikan lagi, penuntut umum cukup, penasihat hukum cukup, terdakwa cukup. Ya. Jadi kami sudah musyawarah menentukan sidang berikutnya, tentunya agendanya putusan di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Ya, Rabu tanggal 20 Maret 2024. Ya.